Kembali di iNews Siang, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permukiman warga pun diselimuti asap. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus Bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Keinformasi lain, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur.
Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meninjau dan mengawal penanganan pasca gempa di NTT. Selengkapnya sudah ada rekan Joni Nura yang berada di pengungsian Nagekeo. Selamat siang, Joni. Apakah Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di lokasi? Baik, selamat siang Vicky. Saat ini saya sedang berada di lapangan BMKG Nagekeo. Hingga siang ini Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri belum tiba di lokasi kamp pengungsian. Informasi yang kami dapat bahwa Bapak Presiden bersama rombongan sudah berada di bandara di Labuan Bajo untuk menuju ke kota Nagekeo menggunakan helikopter untuk mengunjungi para korban gempa bumi yang ada di Nagekeo. Ya, Joni, bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga yang saat ini sedang ada di lokasi pengungsian? Baik, bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi itu salah satunya adalah alat tidur, spray, dan sembako, terkhusus buat anak bayi dan balita. Karena hingga saat ini para pengungsi pun masih tidur di tenda apabila pada malam hari mereka merasa kedinginan. Pak Presiden bersama Pak Kapolri juga akan meninjau langsung para pengungsi yang berada di tenda pengungsian di Nagekeo sendiri dan akan memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa bumi yang ada di Nagekeo sendiri. Lalu bagaimana dengan pendistribusian dari bantuan-bantuan yang selama ini sudah diberikan oleh pihak-pihak yang kemudian peduli dengan bencana yang terjadi di sana? Apakah dari masyarakat sipil ataupun mungkin lembaga lain? Baik, bantuan kebanyakan dibantu oleh yayasan dan swasta, terutama juga MMC Peduli juga sudah mengambil bagian dalam pembagian sembako kepada korban gempa bumi yang berada di Kabupaten Nagekeo dan ini sendiri. Bantuan langsung diserahkan ke posko BPBD yang ada di Kabupaten Nagekeo sendiri. Baik, Joni, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.